أرى المغرور في الشهوات غادي ويلهو عن لقاء يوم التنادي وما يلقاه من بعد المنادي أخي قد طال لبثك في الفساد فبئس الزاد زادك للمعادي. Aku melihat orang yang tertipu pagi-pagi sudah memenuhi syahwatnya, nuruti dengan syahwatnya. Ia bermain-main, lupa terhadap hari perjumpaan, yaitu hari kiamat, hari di mana akan terjadi panggil memanggil, manusia satu persatu dipanggil oleh Allah. Dia lupa dengan apa yang ia akan dapati ketika itu, yaitu jauhnya dia dari Tuhannya. Saudaraku, telah begitu lama engkau tinggal dalam kerusakanmu, dalam perbuatan kamu yang tidak baik. Sungguh bekal yang terjelek adalah bekal yang kamu siapkan untuk kembali ke akhiratmu. Pagi-pagi langsung dipikir syahwatnya, bukan ibadahnya. Yang pecandu rokok, cari rokoknya. Yang senang TV, buka TV-nya. Yang senangan lagu, langsung lagunya. Kadang-kadang langsung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat main-main. Dia nggak ingat bahwa nanti akan menghadap Allah untuk diadili oleh Allah di hari kiamat. Dia akan menghadap Tuhannya dengan jauh dari rahmatnya, karena menggunakan umurnya untuk maksiat kepadanya. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dipertanyakan mulai balik sampai umur sekian ini, mata kamu melihat siapa? Melihat apa? Telinga kamu mendengar apa? Mulut kamu berbicara apa? Kamu isi perut kamu dengan rezeki apa? Kaki kamu melangkah kemana? Apa yang kita jawab di hadapan Allah? Lama sekali kita berbuat maksiat, berbuat kerusakan ini. Dan itu semuanya akan menjadi bekal kamu untuk kamu bawa ke akhirat. Sangat jelek bekal yang demikian, saudara. Masih merencanakan lupa. Masih merencanakan maksiat. Kurang dosa yang kita lakukan. Kurang lama lupa yang sudah menguasai kita. La ilaha illallah. Jima'un nafsi lil maghrumi gudhu wa qalbaka min hawa syaitani udhu wa la tandur li maftunin wa da'hu saba minkal fuadu falam taru'hu wajudta ila mutaba'atil fuadi. Nafsu liar kamu hendaknya kamu bisa kendalikan. Nafsu liar kamu ini yang selalu menjadikan kamu tertipu dengannya, kendalikan. Hati kamu lindungi daripada kesenangan-kesenangan setani. Jangan dijadikan dikuasai sama setan dan kamu tidak terkendali oleh hawa nafsumu. Jangan pernah kamu tadi takjub memandang orang yang terkena fitnah di dunia. Senang dunianya maju tapi akhirnya berantakan. Senang dia dipuja-puja tapi dia terhina di hadapan Allah, tercela di hadapan Allah. Jangan kamu memandang orang yang
terfitnah di dunia ini, tinggalkan dia. Hah? Hatimu banyak condong senang terhadap hawa nafsumu dan engkau tidak pernah khawatir. Bahkan kadang-kadang engkau kerahkan usaha kamu, bahkan milik kamu untuk mengikuti keinginan hatimu yang pengikut hawa nafsumu. Dibiayai. Gimana caranya puas. Padahal hatinya dikuasai oleh nafsunya, hawa nafsunya. Ini hati ini kalau sudah dikuasai sama syaitan, hawa nafsu, lupa sama Allah. Istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Dikuasai nafsu hati ini oleh setan, maka Allah melupakan dia daripada zikrullah Al-Quran atau salat atau mutlaqul zikir. Orang yang demikian ini adalah bukan layak disebut manusia, tapi golongan setan. Dan golongan setan ini pasti akan menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Enggak usah kagum dengan orang-orang yang terfitnah dengan dunia. Enggak usah. Anda diberi kagum dengan orang-orang soleh, datuk-datuk kamu, aulia Allah, yang mereka adalah orang yang selamat daripada fitnah dunia, bukan orang yang tenggelam dalam fitnah dunia justru kamu kagumi. Jangan. Dunia ini memang Allah lancarkan untuk orang-orang supaya lupa dan jauh dari rahmatnya. Nah, ada apa kita mau kagum, tertarik, ingin, cita-cita seperti mereka? Lah, cita-cita seperti ajdadak, seperti datuk-datuk kamu. Ada yang kecewa anak cucunya menjadi turunannya di mereka? Lah, apa yang kamu lihat mereka itu? Pabriknya, kendaraannya, hartanya. Lah, karena itu jangan kagum terhadap orang terfitnah dengan dunia. Minal khairati af'aluka tana'at walil mahdurin gadat wa ja'at wa fil ahwa'i gad madat wa bahat wa gadat kal ma'asi haitsu sya'at wa alfat kamra'an salisal qiyadi. La ilaha illallah. Perbuatan kamu semakin jauh daripada berbagai kebaikan. Kok semakin lama kita kok semakin jauh daripada al-khair ya? Semakin jauh daripada perbuatan baik. Tapi sebaliknya tunduk dan siap untuk melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan tercela. Kok tambah tua tambah menjadi-jadi kita ini berbuat tidak benar ini. Kemudian lebih dari itu merasa sombong, bangga dengan hawa nafsunya. Ana min entah. Orang banyak dosa nih. Orang yang malas berbuat taat nih. Enggak tahu syabih bi syaitan. Enggak tahu ke diri kalau dia itu mirip dengan syaitan, enggak senang dengan kebaikan. Senang dengan perbuatan maksiat. Maksiat betul-betul telah mengendalikan kamu kemana saja yang ia kehendaki. Maksiat dan dunia tadi itu sudah mendapatkan diri kamu adalah manusia yang mudah untuk dikendalikan. Mudah, saudara.
Ibarat sapi walau besar, gampang, hanya dengan tali aja dia akan mengikuti yang menarik dia. Syaitan juga begitu, dengan mudah mempengaruhi kita. Baru kelihatan begini langsung kita takjub, langsung kita senang. Jadi orang itu sabit, jadi tulang rasikh. Satu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbuk, ista'id bil faqr. Ista'id bil faqr. Ya Rasulullah, aku cinta kepada kamu, siap melarat, kata Nabi. Siap hidup dalam keadaan kekurangan. Perlu ada bukti, saudara. Perlu ada bukti cinta itu. Pengorbanan harus ada. Itu cinta. Anda mau berkorban untuk anak Anda. Anda mau berkorban untuk keluarga Anda. Apa pengorbanan untuk Allah dan Rasulullah? Masya Allah. Ya Rasulullah, aku cinta Allah. Ista'id bis sabr. Siap sabar. Karena semua yang cinta sama Allah pasti akan diuji oleh Allah. Ente kira kalau sudah cinta itu mau dia menjadi orang yang tidak mau berkorban, asal dia tadi itu hidup bagaikan raja, dilayani? Lah. Dicinta sama Allah akan diuji kecintaan kamu dengan macam-macam musibah. Ente cinta sama Nabi, siap nggak ente ngelontorkan duitnya? Tuh lihat Sayyidina Abu Bakar, semuanya dikasihkan sama Nabi. Tuh lihat Sayyidatuna Khadijah, semuanya dikasihkan sama Nabi. Kata muhib. Masya Allah. Maksiat dibiayai lagi untuk maksiat. Anaknya kita dibiayai lagi untuk maksiat. Terus kalau kamu mati jadi apa anaknya kamu? Mati jadi kenapa? Lah amal soleh kita bawa di kubur, walau anak kita menjadi soleh nantinya kita tinggalkan. Minad dunya bi'adnal aishi faqna' fahadal qadrul insan anfa' wa husnun nirraja aqwa wa amna' lagat nudita litirhali fasma' wala tatasaman anil munadi. Hiduplah kamu menerima dengan keadaan sederhana daripada dunia. Kalau kamu ingin mencari keperluan-kebutuhan kamu nggak banyak, cuma kamu kepingin mobil bagus, kamu kepingin rekeningnya kamu itu banyak, kamu kepingin akhirnya hidup kamu berat. Nerimalah kamu dengan hidup yang sederhana. Nggak banyak kok, 1 piring 2 piring cukup itu untuk ngisi perut kamu. Ukuran yang demikian ini lebih manfaat bagi kamu. Ya, pertama kamu hidup tenang di dunia karena nggak banyak tuntutan. Di akhirat juga ringan hisabnya. Dan ini adalah benteng yang paling kuat untuk harapan kamu selamat dan bahagia di akhirat. Berapa banyak orang yang soleh ketika nggak punya apa-apa niatnya macam-macam. Pingin bangun masjid, pingin bangun pondok, pingin sedekah, pingin. Dijadikan oleh Allah ada duitnya, lalu lupa dengan itu semuanya. Lupa dengan itu semuanya. Jadi bakhil. Talabah jadinya. Pingin kaya, tapi akhirnya jadi bakhil. Ahsan ente melarat, masih punya niat ente. Daripada ente punya tapi ente bakhil. Hidup sederhana itu ada lebih manfaat dan itu menjadi benteng kamu untuk bisa selamat. Engkau telah diseru untuk pergi, maka dengarkanlah. Jangan berpura tuli dari sang penyuruh. Kamu sudah dipanggil oleh Allah. Bentar lagi mati ente. Kembali kamu ke akhirat untuk bertanggung jawab. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah
Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang ghaib maupun yang nyata, dan akan Allah berikan kabar daripada segala yang kamu perbuat. Kamu sudah diseru untuk kembali kepada Allah, berangkat, maka dengarkan, jangan pura-pura tuli kamu. Kamu dengar atau enggak dengar, tetap kamu akan dipaksa untuk kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab. Israel akan datang kepada kamu dan tidak akan bisa ditunda lagi, dan tidak pernah membedakan siapa diri kamu, mau kamu sayyid bukan sayyid, habib atau bukan habib, orang alim atau awam, orang kaya atau melarat, pejabat atau rakyat, inti akan datangi Israel dan kamu tidak akan bisa berkutik dengan dia. Hatta idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saq bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Ketika sudah ruh dicabut oleh Allah dan sampai ada di kerongkongan, maka siapa yang akan bisa ngobati saat itu? Orang yang paling kamu cintai bisa menggagalkan kematiannya. Dokter yang mana, profesor yang mana yang akan bisa ngobati? Benteng yang mana yang akan bisa melindungi? Baru di situ yakin, entar lagi kamu akan berpisah dari keluarga kamu, meninggal dunia. Kaki kamu bergemetaran. Kenapa? Saat itu kamu merasa entar lagi harus menghadap kepada Pencipta untuk bertanggung jawab daripada perbuatan kamu. La ilaha illallah. Tafaqqa ya fata gurbal masiri wa iqdaman ala haulin khatiri wa taftishil hisab anin ala naqiri kafaka mashibu ra'sika min nadhiri wa ghalibu launihi launus sawadi. Wahai pemuda, renungkan, bayangkan dekatnya waktu kepergianmu. Kami mu'ammilin qadan, berapa banyak orang tadi itu punya rencana esok hari, tapi enggak sampai esok hari dia sudah menjadi mayit. Renungkan dekatnya waktu kepergianmu, serta saat engkau menghadap ketakutan dan yang mengerikan saat Israel datang dan saat kamu menghadapi sakaratil maut. Nafas kamu berat, mata kamu sudah tidak bisa berkedip, mulut kamu tidak bisa berkata kecuali merintih, tangan kamu dingin, kaki kamu dingin, sakit yang kamu rasakan saat itu sangat mengerikan. Belum lagi nanti di hari kiamat perhitungan hisab yang teliti, sekecil apapun amal kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Semua yang kamu amalkan akan tercatat dan akan diberikan kepada kamu. Cukup rambut putih kamu di kepala kamu, uban kamu, sebagai pemberi peringatan. Bukankah umumnya warna rambut itu hitam, sekarang kok bergi putih? Kenapa? Cukup umurnya kamu untuk sadar sebenarnya. Bukan waktu kecil lagi. Ini waktu memiliki nasib kamu di kubur, nasib kamu di akhirat. Bukan main-main di atas dunia lagi. Mudah-mudahan Allah beri kesadaran kepada kita. Amin ya rabbal alamin.